Shalom Kingdom Kids, apa kabar? Senang bisa menyapa adik-adik kembali pada hari ini, hari Minggu ini. Dan kakak percaya kita semua sehat-sehat aja, sama seperti kakak di sini sehat-sehat aja. Tuhan pelihara kita sedemikian rupa ya, karena Dia Tuhan kita, perlindungan kita. Firman Tuhan bilang, Dia gunung batu kita, tembok pertahanan kita, kota benteng kita. Nah, kalau dengan Tuhan, siapa yang melawan kita, ya kan? Nah, hari ini kita akan belajar hal yang penting. Sepanjang bulan November ini kita akan belajar hal-hal yang baru lagi. Bulan-bulan kemarin kita sudah belajar banyak hal, dan kita masih tetap ibadah online, masih bisa lihat dari rumah, masih bisa Zoom dari rumah. Sekarang lagi ada Zoom kelas-kelas kita masing-masing. Puji Tuhan, kita akan terus berkembang, dan kita berdoa supaya kita juga punya waktu untuk ketemu sama-sama di gereja gitu ya, ibadah sama-sama kayak dulu lagi, nyanyi-nyanyi sama-sama, muji Tuhan. Kita berdoa pasti ada waktunya. Yang penting kita tetap percaya dan kita berdoa. Nah, untuk bulan November ini kita akan belajar tentang perumpamaan yang Tuhan sering pakai. Nah, pertama, apa itu perumpamaan? Perumpamaan itu adalah contoh atau gambaran yang Tuhan Yesus pakai untuk Dia menerangkan tentang topik atau materi yang Tuhan ingin sampaikan. Misalnya dia bicara soal mengampuni, dia kasih perumpamaan tentang seorang yang punya kesalahan berapa kali lipat kemudian diampuni gitu kan. Kemudian ada perumpamaan tentang bagaimana Tuhan menerima anak-anak yang sudah nakal kemudian balik lagi diterima. Dia kasih perumpamaan tentang anak yang hilang dan lain-lain. Ada banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus pakai untuk Dia mempermudah, menjelaskan kepada banyak orang termasuk murid-muridnya supaya poinnya nyampe, supaya apa yang Dia sampaikan dipahami oleh banyak orang. Nah, kakak mau bahas di sini sedikit tentang perumpamaan juga dalam Alkitab, itu tentang perumpamaan penabur. Kalau adik-adik bisa buka Alkitab di rumah, Superbook kita lihat di dalam 2 Korintus, kita lihat di dalam tentang seorang penabur, kitab Lukas pasal yang ke-8. Kita lihat dalam kitab Lukas pasal yang ke-8, di sana Tuhan Yesus memberikan contoh tentang seorang penabur. Di dalam Alkitab ada banyak sekali, jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu banyak Tuhan Yesus memakai banyak perumpamaan-perumpamaan. Adik-adik bisa lihat di sana. Tetapi kakak akan pakai tentang perumpamaan tentang seorang penabur ini di dalam Lukas pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-4 sampai pada ayat yang ke-15. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan gambaran. Kakak tidak akan baca semua, kakak cuma mau bikin sebuah ringkasan. Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran. Ada seorang penabur, dia menabur benih gitu ya. Begitu ditabur benih, ternyata benihnya ada jatuh. Di sini singkatnya itu ada jatuh kira-kira di 4 tempat yang berbeda. Satu, jatuh di pinggir jalan, benar kan? Yang kedua, jatuh di batu-batu. Yang ketiga, ada di semak-semak duri. Dan yang keempat itu ada jatuh di tanah yang subur. Sebenarnya perumpamaan ini yang Tuhan berikan adalah begini, tujuannya begini. Ketika seorang penabur itu memberikan benih dalam artian itu di sini dipakai sebagai firman Tuhan. Ada firman Tuhan jatuh di batu-batu, atau ada firman Tuhan jatuh di pinggir jalan, diinjak orang, dimakan burung. Kemudian ada juga jatuh di batu-batu, tumbuh sedikit, begitu panas, ada tantangan hidup, kering, mati gitu. Atau ada juga benih yang jatuh di tanah yang penuh dengan duri. Jadi ketika dia masuk, dia tumbuh di situ, duri itu menghimpit dia sehingga benihnya itu mati, ya kan? Nah, tapi ada satu benih yang jatuh di tanah yang subur. Nah, ini Tuhan maksudkan yang Dia ingin sampaikan, makanya Dia pakai perumpamaan, pakai contoh atau gambaran ini. Karena ada orang yang dengar firman Tuhan, duduk diam.
Ada orang dengar firman Tuhan nyambi, tahu nyambi ya, sambil dengar musik, ya kan, sambil nulis-nulis. Ada orang dengar firman Tuhan begitu. Ada orang dengar firman Tuhan sambil mainan, nggak fokus. Nah, Tuhan mau pada waktu kita dengar firman Tuhan, kita menyiapkan hati kita juga, sehingga hati kita tuh menjadi hati yang subur, di mana kita fokus, kita diam, kita mendengarkan. Kalau kemarin di gereja kita, ibadah kita itu ada khotbah tentang listen dan listening. Itu beda ternyata, ya kan? Bagaimana mendengar dan mendengarkan, itu beda. Mendengar sambil nggak akan dapat apa-apa, tapi kalau mendengarkan dengan fokus, kita mendapat apa? Mendapat sesuatu yang penting. Nah, firman Tuhan Yesus pakai ini untuk supaya firman Tuhan itu didengar dengan baik, diperhatikan, dan akhirnya kita nggak buang-buang waktu, tapi kita dapat sesuatu yang memberkati kita. Nah, kakak mau pakai ini cerita ini tentang perumpamaan ini, tetapi kakak tidak mau pakai tentang benih. Kakak mau bicara soal penaburnya. Nah, penabur ini istilahnya kalau mempermudah itu seorang petani. Ya kan? Seorang petani yang menaburkan benih. Nah, percaya atau tidak adik-adik, kita juga seorang penabur, kita juga seorang yang memberikan benih kita kepada orang lain. Dari mana benih kita? Apa yang kita tabur? Apa yang kita lakukan? Itulah taburan kita. Apa yang kita katakan, itulah taburan kita. Apa yang kita pikirkan, itulah sebenarnya yang kita tabur. Jadi kita menabur mulai dari mana? Dari pikiran kita. Kemudian kemana? Kita menabur dari perkataan kita juga. Dan menabur dari mana? Juga dari perbuatan kita. Jadi apa yang kita tabur, itu yang nanti kita akan tuai. Adik-adik mesti tahu ada dua hukum yang penting bagi seorang penabur atau seorang petani. Yang pertama, seorang penabur pasti menuai. Benar kan? Masa ada orang nabur, aku nabur-nabur aja, habis itu tinggal, biarin. Yang nuai nanti orang lain, nanti tetangga aja gitu kan. Nggak ada. Orang menabur, ketika dia menabur, dia jaga, dia hama-hamanya dia usir gitu ya. Ada tikus, ada belalang mungkin, hama yang mau makan dia punya benih yang lagi tumbuh, dia jaga di situ. Yang dia harapkan adalah pertumbuhan dan menghasilkan buah. Tapi yang pasti, poin yang kedua adalah seorang penabur itu bukan hanya punya tuayan satu, tanam satu mangga, begitu tumbuh cuma menghasilkan satu mangga. Enggak kan? Orang yang menanam mangga, dia pasti akan menuai banyak sekali mangga. Setiap kali musim mangga berbuah, nggak mungkin cuma satu biji mangga yang keluar, ya kan? Kalau mangga satu biji yang keluar itu bukan pohon mangga, tapi beli aja di pasar kan banyak, beli satu biji aja gitu. Nah, mangga ketika ditanam, dia akan berbuah banyak banget. Dan ini hukum yang kedua, seorang penabur akan menuai banyak. Nah, Alkitab bilang begini, siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Angin dengan badai beda kan ya? Angin itu cuma kecil, tapi badai itu merusak segala sesuatu. Di mana badai datang, wah habis itu dia lewat, bersih itu. Badai itu kencang, itu angin yang kuat, angin yang keras gitu, dan menghancurkan apapun yang dia lewati. Nah, Alkitab bilang kalau menabur angin, menuai badai, artinya tabur hal yang kecil, menuai hal yang besar. Nah, pertanyaannya bagi adik-adik di rumah, kita sedang nabur apa sekarang? Apakah kita di rumah, aku bete di rumah terus, males, aku nggak mau ngapa-ngapain, belajar Zoom, ketemu teman-teman Zoom, sekarang Kingdom Kids juga Zoom, males aku, bete aku, kayak kan. Nah, adik-adik, kalau kita menabur perkataan yang buruk, kita bayangin Alkitab bilang, kita mau nuai apa dalam hidup kita? Oh, kalau kita tabur angin, kita akan tuai badai. Bayangin kalau kita mau taruh benih-benih yang buruk. Karena itu kakak mau dorong kita untuk mengerti hal ini, paham hal ini. Nah, kakak mau ajak kita untuk pergi ke Superbook kita pergi ke 2 Korintus. Coba adik-adik ikut dengan kakak di sini, buka Superbook kalian di rumah, dan coba lihat di 2 Korintus. 2 Korintus
2 Korintus pada pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-9, adik-adik coba bisa buka di sana, di Superbook, adik-adik semua, dan lihat pada ayat yang ke-10, kakak akan bacakan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Wah, penting ini, keren ini ayat ini. Kakak waktu baca ini, wow, hebat ternyata. Nah, poin yang pertama begini di sini. Yang pertama, dikatakan dia menyediakan benih. Artinya benih itu tidak akan didapat dari luar, hanya dapat dari Tuhan. Kita tidak akan dapat benih yang benar, benih yang baik, benih yang bagus, benih yang top punya, yang dari luar. Gak ada. Kita punya benih sudah pasti hanya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kasih kita benih. Kita mau pakai benih apa? Kita mau pakai kita punya benih jago gitu ya. Kemampuan kita, kehebatan kita punya fasih berbicara, kita punya jago olahraga dan sebagainya. Nggak ada gunanya. Tapi kalau kita pakai benih dari Tuhan, nah itu sangat powerful. Nah, firman Tuhan berkata, Tuhan yang menyediakan benih. Nah, sekarang benihnya apa? Benihnya apa? Kalau kita lihat tadi di dalam Lukas pasal yang ke-8, coba adik-adik baca di Lukas pasal 8 ayat yang ke-11. Coba adik-adik baca di sana. Lukas pasal yang ke-8, kakak coba lihat di sini ya. Kakak bacakan deh buat adik-adik ya. Dikatakan begini. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan, firman Allah. Jadi sebenarnya kita punya benih itu adalah firman Allah. Wow, harus tahu itu. Benih yang kita punya untuk menabur itu firman. Firman. Pada saat kita dengar firman Tuhan, kemudian kita percaya itu, kita renungkan itu dan kita katakan, itu sedang menabur firman Tuhan. Dan itulah taburan kita yang paling top, taburan kita yang istimewa, taburan kita yang akan menghasilkan tadi yang angin jadi badai. Nah, ini firman Tuhan yang kita tabur akan menjadi sesuatu yang hebat dalam hidup kita. Kita akan menuai hal yang luar biasa dalam hidup kita. Apa yang kita mau tabur kalau kita tidak dengar firman Tuhan, ya kan? Makanya Tuhan Yesus bilang, duduk, diam, dengar seperti tanah yang subur. Nah, hari ini kakak percaya adik-adik di rumah sedang fokus dengar firman Tuhan. Karena adik-adik mau punya benih dari Tuhan. Nah, benih itu hanya firman Tuhan. Dan tahu gak, firman Tuhan itu Yohanes 17 ayat 17 berkata begini, firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Coba lihat pada kita punya ayat tadi di 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 bagian terakhir. Dia katakan begini, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi ternyata benih itu adalah firman Tuhan yang adalah kebenaran. Jadi kalau bukan kebenaran, berarti bukan benih. Ya kan? Jadi kalau misalnya kata-kata yang kotor itu bukan kata-kata yang benar, ya kan? Bukan benih. Jangan menabur kata-kata begitu. Atau ada perbuatan yang kasar kepada orang lain, ya kan? Apakah itu perbuatan yang benar? Tentu bukan. Tuhan mengajarkan kita mengasihi orang lain dari firman Tuhan yang kita tahu, benar? Nah, itu bukan benih. Jangan menabur begitu, ya kan? Nah, kakak percaya Kingdom Kids tahu apa itu benih karena kita banyak mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita begini, apa yang baik, apa yang sedap didengar dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu benih. Pada saat kita punya benih, kita tanam dan firman Tuhan akan memberi kehidupan. Kita akan belajar nanti, dan pada saat Tuhan kasih kehidupan kepada benih, dia tumbuh. Oke? Nah, jadi poin pertama, Tuhan yang menyediakan benih. Oke? Dan benih itu adalah firman Tuhan. Poin kedua, dari ayat ini dikatakan begini, dan roti untuk ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi yang kedua,
Tuhan juga dia kasih benih, dia kasih juga roti untuk dimakan. Kalau kakak pakai gambaran yang sederhana begini, misalnya kakak seorang petani, kemudian ada orang kasih kakak benih untuk ditanam, padi misalnya ya, atau jagung, nanti kamu tanam jagung, baik, ya terima kasih gitu kan, dapat benih gratis. Sekarang benih harus dibeli, karena nggak ada benih gratis sekarang. Nah tapi kita punya firman Tuhan, gratis. Coba baca setiap pagi firman Tuhan, nggak ada yang bayar kan, ya kan? Kita baca Alkitab setiap hari, kita dengar firman Tuhan ini juga nggak harus bayar ke Kak Michael, nggak harus bayar ke Gereja City Blessing, karena benih kita gratis. Amin. Nah, jadi kita belajar firman Tuhan itu gratis. Nah, tiba-tiba orang kasih benih misalnya tadi ya, kemudian orang itu bilang begini, kamu tak kasih benih, kamu juga tak kasih makanan buat kamu, supaya ketika kamu nanam, kamu ini ada makanan. Nggak tunggu ini. Kalau kalau kamu tanam terus masih nunggu, iya kalau dia langsung berbuah besok gitu kan. Kalau dia berbuah 3 bulan lagi, nah 3 bulan makan apa gitu kan. Nah Tuhan bilang begini, aku menyediakan roti kepadamu. Artinya begini, Tuhan bukan hanya kasih kita benih, tetapi yang kedua, Tuhan itu mencukupi, dan yang penting dia memperlengkapi kita. Dia mengajarkan kita. Dia menjadikan kita bukan hanya penabur yang asal-asalan lempar, wah, lempar ke atas, lempar ke bawah, lempar ke samping, pokoknya benih. Yang penting sudah tertabur. Bukan begitu. Tuhan mau kita juga tahu di mana kita harus menabur, kapan kita harus menabur, menjadi seorang penabur yang ahli. Gitu kan? Nggak asal-asalan. Karena Tuhan bilang, dia juga mencukupi, dalam artian dia juga memperlengkapi kita. Jadi kita tahu kapan kita menabur, kita tahu di mana kita menabur, ya kan? Kita mengerti kita harus menabur kapan dan di mana kita menabur. Tuhan memperlengkapi kita. Itu poin yang kedua. Jangan khawatir kalau kita sudah dapat firman Tuhan, Tuhan akan kasih kita saat yang tepat, waktu yang tepat untuk kita bisa menabur. Jadi jangan khawatir. Cari firman Tuhan, baca firman Tuhan supaya kita punya banyak benih. Ketika kita punya banyak benih, Tuhan akan bilang, sini, bang, tabur. Buang tabur. Pada saat kita tabur akan menuai. Oke? Nah, itu poin kedua. Kita punya poin ketiga sekarang. Poin yang ketiga begini, kakak makin antusias. Oke. Poin yang ketiga adalah ternyata Tuhan itu menjamin kita punya benih yang kita tabur, kemudian itu bertumbuh benihnya. Bukan hanya Tuhan jaga supaya dia bertumbuh, bukan hanya Tuhan menjamin supaya dia jadi kuat, kokoh, punya pertumbuhan yang sehat, tapi firman Tuhan berkata bahwa dia juga melipat gandakan buahnya. Kakak tadi kasih contoh, kalau orang tanam mangga, gak mungkin mangganya satu, benar? Buahnya, gak mungkin. Kalau orang tanam mangga, dia tanam mangga satu, pada waktu musim mangga bisa 100 biji dia punya buah, benar kan? Nah, tinggal dikali. Selama dia nggak dipotong, berapa tahun, berapa musim, dan tinggal dikali 100 musim, ya 100 kali 100, 1000 sudah. bisa lebih 10.000 mungkin ya. Dia punya buah, dan banyak sekali buah. Kalau Alkitab berkata begini, siapa yang menabur angin, dia menuai badai. Menabur kecil, menuai banyak. Demikian dengan kita. Kalau kita menabur kebenaran yang Tuhan kasih kita benih, kemudian kita menabur di saat yang tepat, Tuhan jamin bahwa benih itu akan tumbuh, dan Tuhan jamin bahwa benih itu akan dilipat gandakan. Dan bahkan Tuhan bilang begini, ada yang kebenarannya buahnya itu bisa begini, 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Bagaimana kita bisa dapat hasil yang 100 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat kalau kita nggak pernah punya benih? Kalau kita nggak pernah mau menabur? Nah, karena itu kakak mengajak adik-adik begini,
di rumah, kita di rumah ini kan banyak waktu. Ayo punya waktu untuk baca Alkitab. Ayo dibaca Alkitab, kita temukan benih kita. Kemudian pada saat kita di rumah, mulai praktekkan kita punya firman Tuhan yang kita tahu. Mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Tuhan, aku mau mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi ketika ada orang sediain teh, kita nggak mau berterima kasih. Ya nggak masuk akal. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi kepada orang yang kelihatan kita nggak mau berterima kasih. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada Tuhan yang kelihatan dan tidak kelihatan adalah dengan cara begini. Kalau mama bikin kita teh, bikin kita susu, siapin kita punya sarapan, baju kita digosok, let's say thank you untuk mama dan papa, iya kan? Saat kita bilang terima kasih, sebenarnya juga kita sedang bilang terima kasih kepada Tuhan. Nah, saat kita bilang terima kasih kepada orang tua, terima kasih kepada Tuhan, tahu gak kita sedang menabur. Pada saat kita berlatih untuk menghargai orang lain akan hargai kita, gitu kan? Ketika kita berterima kasih kepada orang lain, pada saat kita bikin sesuatu kepada orang lain, secara sengaja atau tidak sengaja, ada orang juga akan bilang thank you, ya kan? Nah, kita senang ketika kita membantu orang dan orang bilang terima kasih, gitu kan? Nah, demikian dengan kita melakukan sesuatu dan kita menabur sesuatu dalam perkataan, dalam perbuatan kita, taburlah kebenaran firman Tuhan. Sebab pada saat kita menabur, ada 2 poin yang pasti. 1, kita akan menuai, dan yang kedua, tuaiannya akan banyak. Nah, hari-hari ini di rumah kita punya banyak kesempatan untuk menabur. Ayo Kingdom Kids, tabur banyak firman Tuhan. Tabur kebaikan, tabur firman Tuhan. Jangan apa yang dilihat di TV film Korea itu yang ditabur, gitu kan? Cuma begini aja kemana-mana gitu. Nggak tahu bilang thank you ke orang tua, nggak bilang cuma begini gitu kan? Nah, banyak hal-hal yang mempengaruhi kita. Lihat di handphone, lihat di mana, banyak sekali. Tapi kalau kita punya firman Tuhan, kita punya alat, kita punya benih yang kita tabur. Jangan cuma dipenuhi dengan hal yang nggak ada gunanya. Penuhi hidup kita, pikiran kita dengan firman Tuhan, supaya kita punya benih untuk tabur. Pada saat kita punya benih untuk tabur, ingat, kita punya Tuhan yang menjamin benih itu bertumbuh. Dan bukan cuma itu, Dia akan membuat benih itu berlipat ganda. Dan pada saat kita punya benih yang sudah punya hasil, kita cuma bilang thank you sama Tuhan. Sebab Tuhan membuat kita punya benih itu bertumbuh. Banyak hal yang kita bisa lakukan di rumah. Berterima kasih kepada orang tua, membantu orang tua untuk membersihkan rumah dan sebagainya. Dengar-dengaran kepada orang tua, itu benih. Nanti kalau kita misalnya begini, kita dengar-dengaran sama orang tua ngomong apa, kita taat, kita tunduk, kita ikutin apa yang orang tua ngomong, hal-hal yang benar ya orang tua ngajari kita. Pada saat kita besar, kita ada di pimpinan sebuah perusahaan atau instansi atau organisasi yang kita pimpin, anak buah kita akan hormat. Kenapa? Karena kita sudah menabur dulu. Kita sudah taruh dulu, kita punya benih. Jadi bisa kita punya bawahan kita, anak buah kita bisa ratusan ribuan. Semua ketika kita ngomong, semua diam. Semua dengar dan semua ikuti. Kenapa mereka bisa ngikuti? Kenapa mereka bisa diam? Kenapa mereka bisa taat sama kita? Karena ternyata kita masih kecil, kita suka menabur ketaatan, kita suka menabur penundukan diri, kita suka menabur hormat kepada orang tua, hormat kepada otoritas. Pada saat kita menabur itu, pada saat benih itu tertanam, dia akan bertumbuh dan dia akan berbuah. Kita akan terkagum-kagum dengan Tuhan yang buat buah itu berlipat-lipat ganda. Oke? Selamat menabur Kingdom Kids. Tabur sebanyak mungkin kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita menabur, kita pasti menuai. Dan pada saat kita menuai, kita bukan cuma menuai satu, tapi kita akan menuai banyak. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang melipat gandakan apa yang kita tabur. Tabur kebaikan, tabur memberi kepada orang miskin, tabur mengasihi orang lain, tabur memperhatikan orang lain. Tabur apa aja yang kita dapat dari firman Tuhan. Baca firman Tuhan supaya kita
punya benih. Oke, sampai ketemu minggu depan. Kita akan belajar hal-hal yang hebat lagi dari perumpamaan-perumpamaan. Karena kakak percaya semakin kita diperlengkapi, kita semakin tahu, semakin mengenal siapa Raja kita, dan kita tahu siapa kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.